coaching supervisi akademik untuk kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nino Watini dari TK Negeri Kemuning Raya. Saya Edi Prasetyawan dari SMP Negeri 33 Bengkulu Utara. Saya Puspita Rahmawati dari SD Negeri 198 Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu Puspita ya. Jadi di mana hal ini saya akan melihat, menilai ya, dan akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan sebagai coach dan Bu Nino sebagai coachingnya. Iya Pak, iya betul sekali. Kali ini saya akan berperan sebagai supervisor atau observer ya, dengan praktek coaching secara bersama-sama seperti yang sudah kita ketahui melalui alur tirta ya, yaitu tujuan utama, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Iya, silakan Pak Edi. Untuk pra-observasi ini Bu Puspita. Yang pertama, kompetensi coaching yang ingin Bu Puspita kembangkan itu apa? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak ya, adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyiapkan atau membuat pertanyaan berbobot Pak. Ya. Kemudian bagian dari kompetensi itu ya, bagian mana yang secara aktif dan spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Puspita dalam praktek coaching ini? Saya akan berusaha untuk kehadiran penuh Pak Edi di sini. Kehadiran penuh ya? Iya, Oke, baik. Jadi rencana aksi yang akan Ibu lihat pada coachingnya nanti terhadap Bu Nino ya? Iya. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Puspita inginkan dari proses coaching hari ini? Oke, karena tadi Pak saya mengatakan ya Pak Edi ya, bahwa saya ingin kehadiran penuh di sini, artinya di sini saya ingin betul-betul melihat bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, dan saya akan berusaha untuk kehadiran penuh, dan di situ untuk menggiring dia mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Baiklah, itu tadi pertanyaan saya sebagai observer dalam pra-observasi ini. Silahkan Bu Puspita dan Bu Nino untuk melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta, dan saya akan mengamati. Baik Pak Edi, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nino. Waalaikumsalam Bu. Gimana, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Puspita gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Tanya, juga sehat. anaknya sakit kemarin. Iya Bu, anak saya sakit, sama saya sakit, tapi alhamdulillah saya tetap diberi kesehatan. Hari ini bisa melakukan coaching dengan Bu Nino. Iya, terima kasih ya Bu ya udah meluangkan waktu. Jadi gini loh Bu, beberapa hari ini nih saya itu kan kemarin ada kegiatan supervisi kepala sekolah kan Bu. Nah, Ibu kepala sekolah itu masuk ke kelas saya. Beliau tuh sepertinya setelah proses itu tuh sepertinya Ibu kepala sekolah tuh dia nggak berkenan loh Bu. Padahal saya itu sudah merancang pembelajaran itu semenarik mungkin. Menurut beliau itu di hasil itunya tuh Bu, di hasil supervisinya itu saya belum memperhatikan kebutuhan murid di dalam kelas saya. Oh, jadi Ibu sekarang sedang punya masalah tentang supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah Ibu. Iya, katanya pembelajaran saya tuh belum sesuai. Oh, begitu. Jadi setelah kita akan melaksanakan diskusi ini, kira-kira apa nanti yang akan Ibu harapkan? Harapan saya ini Bu, saya bisa membuat pembelajaran yang mungkin sudah sesuai kebutuhan murid saya, karena menurut kepala sekolah saya belum memenuhi kebutuhan murid saya dalam pembelajaran. Oh begitu. Kenapa
beliau mengatakan hal tersebut? Apa sebelumnya memang ada yang dinilai kurang bagaimana Ibu? Mungkin ini ya Bu ya, karena kan murid saya itu tuh kadang tuh pada saat mengerjakan itu ada yang misalnya saya membuat kegiatan menempel ya Bu ya, ada yang menempel tapi ada yang kadang cuma digunting-gunting tapi dia nggak nyelesain sampai ini. Apa mungkin ada yang nggak tertarik gitu ya Bu ya, hanya kan kalau anak-anak TK itu kan ciri khasnya kan mereka kan hanya aktif gitu kan, jadi mungkin meskipun mereka menggunting-gunting tapi sebenarnya mungkin dalam hati mereka tidak menyukai gitu ya Bu ya, mungkin ya. Oh, jadi artinya di sini murid Ibu sebenarnya sudah aktif. Tapi gitu. hasil karya mereka itu tidak sesuai dengan indikator penilaian yang ingin, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai gitu kan. Misalnya saya ingin mengembangkan motorik halus. Nah, pas ketika sudah saya kasih stimulasi tapi tetap aja masih seperti itu, tidak ada perkembangan. Jadi kata kepala sekolah saya itu, mungkin saya belum memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Apa itu hanya terjadi di beberapa siswa atau semua, Ibu? Bisa diceritakan mungkin? Sebagian sih Bu, sebagian. Mungkin ya kalau kita ini 25% lah mungkin ya gitu kan. Cuman kan tetap pada hasil akhirnya kan tujuan pembelajaran kurang tercapai mungkin ya Bu ya. Jadi kepala sekolah saya kemarin bilang, coba Ibu perhatikan kembali itu rancangan pembelajaran Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar anak enggak, atau sesuai dengan potensi anak enggak, atau sesuai dengan minat bakat anak enggak, gitu katanya Bu. Oke, kalau begitu artinya Ibu disuruh kembali merefleksi sama kepala sekolah Ibu, gitu ya Bu ya? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin saya harus melihat kebutuhan murid saya harus memetakan, atau mungkin di kita observasi di awal, di asesmen gitu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin harus saya bagi murid-murid saya untuk sesuai dengan minat mereka mungkin ya Bu ya. Oke, jadi dari pembahasan itu tadi Ibu sekarang sudah mendapatkan solusi, begitu ya Bu? Menurut saya mungkin seperti itu Bu ya. Jadi saya harus memetakan anak-anak saya. Jadi misalnya si ini sukanya dengan kegiatan motorik halus, yang si B mungkin sukanya dengan stimulasinya mungkin dengan bermain dulu, atau dengan kegiatan motorik kasar dulu gitu mungkin ya Bu ya. Jadi sepertinya saya harus dalam rancangan pembelajaran saya harus memberikan media-media yang sesuai dengan minat bakat anak mungkin ya Bu ya. Oke, iya Bu. Jadi di sini tadi harus adanya motorik halus, kemudian konkret, benda-benda konkret seperti itu. Dan kira-kira ada tidak Bu orang yang bisa membantu Ibu selain dengan Ibu dengan banyak media yang tadi Ibu sebutkan begitu? Nanti mungkin Bu, kebetulan guru kelompok A itu Bu Titin itu dia sering Bu membuat kreativitas. Nanti saya belajar deh sama dia, mungkin dia bisa bantu saya membuat media yang disukai anak, yang bisa menstimulasi tapi dengan cara yang asik dan menyenangkan. Baiklah Ibu. Jadi di sini tadi kira-kira Ibu berapa persentase keinginan Ibu untuk agar keberhasilan itu nanti bisa terwujud begitu? Misalkan tadi anak tadi belum supervisi ya, seperti dari kelas sekolah tadi ada beberapa hal yang kurang gitu, kemudian Ibu perbaiki kembali begitu. Jadi hadirnya hasil perbaikan itu nanti kira-kira ada progres? Semoga ada Bu, dan saya berharap berhasil ya Bu. Jadi nanti pas supervisi selanjutnya, ketika Ibu kepala sekolah mengobserver kelas saya sudah mendapatkan rubrik penilaian yang bagus dari kepala sekolah saya. Oke ya Bu ya. Iya, makasih Bu Puspita ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kepala sekolah mengapresiasi dengan perubahan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Nino, Bu Puspita sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik menurut saya tadi ya. Jadi praktek coaching berlangsung benar-benar sudah terlihat alur ceritanya ya, sudah ada tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak ya, jadi sudah mulai muncul. Nah kemudian untuk di kegiatan akhir ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Puspita sebagai coachnya ya. Yang pertama ada indikator keberhasilan ya.
seperti apa yang sudah nampak dari coaching tadi ya, Pak. Ya, dari coaching tadi saat bersama Bu Nino tadi. Oke Pak, tadi ketika saya bertemu dengan Bu Nino mungkin beliau punya masalah nih, kemudian setelah coaching, setelah cakap-cakap, kemudian beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Tadi Bu Nino mengatakan supervisi, kemudian untuk meningkatkan supervisinya dia harus melakukan bagaimana, seperti itu Pak Edi. Iya, oke, baik sekali. Rencana aksinya kan yang akan Ibu Puspita lakukan itu sesegera mungkin ya? Ya, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, di tahap awal praobservasi tadi, Bu Puspita ya, mengatakan ingin menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian berfokus kepada keterampilan coach lainnya ya, seperti yang sudah dilakukan saat praktek coaching tadi sudah sangat baik. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Iya Pak Edi, tadi saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif. Saya ingin bisa lebih mahir lagi untuk membuat pertanyaan berbobot gitu Pak. Jadi biar semuanya saya mampu begitu Pak dari kompetensi coaching ini Pak Edi. Ya, baik sekali Bu Puspita. Jadi kita bisa menghadirkan diri secara penuh ya. Betul, maka kita akan dapat menggali dan mengarahkan coach untuk menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Nah, sebenarnya coach itu sudah memiliki kemampuan, tapi dia membutuhkan arahan, pertanyaan, bahkan kawan ya yang bersifat terbuka. Nah, jadi karena sebelumnya belum terpikir sama sekali solusi, akhirnya timbul solusi ya, solusi karena kita rangsang dari itu. Nah, keterampilan seperti ini yang diharapkan dari praktek coaching yang kita laksanakan kali ini. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bu Puspita sebagai coach, kemudian Bu Nino sebagai coachee yang mempercayakan saya sebagai observer dalam praktek coaching ini. Banyak sekali pembelajaran yang kita ambil, hikmahnya. Semoga kita menjadi seorang coach yang handal, yang agar dapat mengarahkan coachee dalam menemukan sendiri solusi-solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Iya, saya juga terima kasih banyak Pak Edi ya sudah meluangkan waktu untuk menjadi supervisor saya untuk coaching dengan Ibu Nino begitu ya Pak Edi. Mudah-mudahan nanti Bapak tidak bosan-bosan menjadi supervisor kita saling memberi masukan ya. Mungkin saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktek coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.